Oke, untuk video kali ini nomor 3 dan nomor 4 akan saya bahas dalam satu video karena dia memakai konsep yang sama. Nomor 3 di situ ditanyakan jika ada medan magnet dari gelombang elektromagnetik atau di situ gelombang cahaya berosilasi sejajar paralel itu sejajar terhadap sumbu Y dengan diberikan BY itu akan sama dengan BM sin KZ min omega T. Oke, pengetahuannya biar mudah. Jika ada persamaan seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah 3 hal. Pertama adalah komponen dari medan magnetiknya. Jika komponen yang ada dari medan magnetik atau medan listrik itu hanya komponen dari salah satu sumbu, yaitu di sini Y, maka kesimpulannya komponen tersebut adalah komponen di mana medan magnet berosilasi. Jadi karena di sini yang ada nilainya hanya BY saja, maka kesimpulannya komponen medan magnetik itu berosilasi di sekitar sumbu Y. Oke, begitu ya. Jadi saya ulangi, jadi komponen yang ada dari medan magnet atau medan listrik itu adalah komponen di mana medan tersebut berosilasi. Di soal ini karena dia yang ada hanya komponen Y saja atau BY, sehingga kesimpulannya medan magnetik akan berosilasi sejajar dengan sumbu Y. Ya, saya tulis sejajar sumbu Y. Lalu di dalam sin atau kosinusnya ada sumbu juga ya, Z. Nah, di sini Z itu berarti arah rambat gelombang EM. Oke. Karena yang di dalam, jadi di dalam sumbu di dalam dari sin itu menunjukkan arah rambat gelombang elektromagnetik. Dari sini informasi yang kita dapatkan adalah arah rambatnya sejajar dengan sumbu Z. Di sini belum ditunjukkan dia ke arah sumbu Z positif atau sumbu Z negatif. Hanya yang kita tahu dia sejajar dengan sumbu Z. Ya, arah rambatnya. Ini bisa ditemui di medan listrik atau medan magnet karena seharusnya medan listrik dan medan magnet itu pada saat dia bergabung menjadi satu di gelombang elektromagnetik, dia akan punya sudut fase yang sama. Ya perlu diingat sudut fase itu apa ya? Jadi sudut fase adalah sudut di dalam sini itu. Lalu satu lagi yang perlu dilihat adalah tandanya. Seperti yang waktu kita pelajari di gelombang mekanik, maka kalau pada saat di sudut fasenya di sini ada minusnya, maka gelombang bergerak ke arah kanan. Kalau plus dia gelombang bergerak ke kiri. Bisa diturunkan, tapi silahkan dilihat lagi di buku fisika dasar 1 atau ingat aja seperti itu. Karena minus maka dia ke kanan. Kalau plus dia ke kiri. Nah, hal ini berarti melengkapi informasi dari arah rambat gelombang elektromagnetik. Kalau dia KZ dengan minus di dalamnya, maka arah rambat gelombang elektromagnetiknya itu ke arah positif Z ya. Searah dengan positif Z. Ya, positif Z. Lalu pertanyaannya, artinya yang pertanyaan pertama nomor 3, what direction does the wave travel? Maka jawabannya adalah ke arah sumbu Z positif ya. Sumbu Z positif ke arah sumbu Z positif. Ya, lalu kalau kita mau lanjutkan lagi, kita menjawab kemana arah dari medan listrik berosilasi. Sekali lagi ya, kita sudah tahu bahwa ada yang namanya vector pointing. Ya, jadi vector pointing ini saya perjelas adalah vektor yang menunjukkan arah energi dirambatkan atau ditransfer oleh gelombang elektromagnetik, atau dengan kata lain vektor arah dari vektor pointing ini itu menunjukkan arah rambat gelombang elektromagnetik. Sehingga kalau kita sederhanakan vektor pointing itu, ini saya pakai ini maksudnya bukan berarti beda ya, tapi ini arahnya.
arahnya itu sama dengan E dicrosskan dengan arah B. Saya nggak pakai supermu karena supermu itu di besarnya ya. Ingat ini hanya arahnya saja. Jadi arah vector pointing itu adalah arah dari merambatnya gelombang elektromagnetik. Dari soal kita udah tahu bahwa arah rambatnya adalah plus Z. Ya. Arah rambatnya plus Z. Jadi sini plus K ya karena K itu Z. Ya, double cross. Lalu arah B-nya dia ke arah Y ya. Jadi kita ambil J lah. Sehingga dari pengetahuan yang sederhana kita tahu bahwa arah rambat E itu pasti arah I. Sehingga jawaban untuk 3B pasti dia sejajar dengan sumbu X. Nah, begitu pula dengan yang nomor 4. Yang nomor 4, di sini kita tahu bahwa arah E-nya itu ke bawah. Ya. Lalu arah B-nya dia ke kiri. Ya. Nah, dari kita membahas dengan vektor pointing, maka arah dari medan listrik itu kalau kita pakai aturan biasa E cross B, berarti E diputar ke sana, maka dia pasti ke dalam. Sesuai dengan soal. Oke.